Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kanal ibadah renungan harian HKBP Raja Wali pada hari ini Selasa 26 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita yang menjadi nas renungan hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 7, demikian bunyinya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini adalah bagaimana seseorang akan menerima akibatnya ketika dia memutarbalikkan fakta dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui kitab suci. Begitu banyaknya orang yang memutarbalikkan fakta, kenyataan, kebenaran yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada orang lain. Tanpa kita sadari, penyesatan itu pun pastinya ada. Dan penyesatan itu tanpa dipelajari. Dan penyesatan itu tanpa diduga-duga pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan harus direncanakan, bukan harus kursus dulu, bukan harus belajar dulu, tidak. Penyesatan itu adalah keinginan daging untuk membuat orang lain celaka, untuk membuat orang lain beralih pemahamannya dari apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh firman Tuhan. Misalnya mengarahkan seseorang untuk mempercayai dukun, mengarahkan seseorang untuk mengambil jalan pintas agar memperoleh jabatan yang diinginkannya, datang kepada orang pintar atau dukun untuk memperoleh kesembuhan, bahkan menghasut orang lain untuk membenci dan lain sebagainya. Penyesatan itu dikatakan oleh firman Tuhan melalui Injil Matius ini, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dikatakan harus ada karena memang kita tidak bisa untuk menangkis, kita tidak bisa untuk berkata jangan ada penyesatan, tidak bisa. Tetapi yang pasti firman Tuhan tegas dan keras mengatakan celakalah orang yang mengadakannya. Jauhilah pikiran-pikiran, jauhilah tindakan-tindakan, jauhilah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan orang lain, yang akhirnya orang itu celaka. Tetapi kita pun sebagai orang yang mencelakai mereka juga akan celaka. Oleh karena itu, kalau dalam bahasa Batak dikatakan daktar bain soronian gasip alai marjea majolma naparohosa. Kita tidak bisa menghempang diri kita ini dicelakai oleh orang lain. Tapi jangan takut, orang yang mengadakan penyesatan tadi yang ingin membuat kita celaka, maka dia akan memperoleh
celaka yang dari Tuhan. Celakanya tidak main-main. Celakanya bukan dari kita. Celakanya bukan dari dunia ini, tetapi celakanya dari Dia yang empunya kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selalulah berserah diri kepada Tuhan supaya kita dapat menjawab tantangan penyesatan tadi. Ya, kalau kita tidak memiliki modal yang cukup, iman yang kuat, dasar firman Tuhan yang kuat, maka pastilah kita menjadi korban penyesatan. Karena kita tidak mampu menjawabnya. Tetapi kalau kita memiliki iman yang kuat, dasar firman Tuhan yang kuat, kita akan menjawabnya dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, bukan dengan pikiran kita. Akhirnya penyesat-penyesat tadi yang akan memperoleh celakanya sendiri. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa yang memberikan kehidupan kami. Engkau memelihara kami dari malam hari. Ketika kami tidur, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam lelap kami. Tapi kami merasakan ketika pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan napas kehidupan bagi kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat menghadapi aktivitas kami, menghadapi satu hari ini untuk melakukan pekerjaan kami. Dan ketika Tuhan penyesatan-penyesatan itu akan datang menggempur kami, biarlah kami memeranginya dengan iman yang kuat, dengan dasar firman Tuhan yang kuat yang telah kami dengarkan selama ini, dan kami akan meneguhkannya ketika kami menjawab tantangan-tantangan kesesatan itu yang akhirnya membuat kami selamat, menjauhkan kami dari kecelakaan. Tetapi biarlah penyesat-penyesat tadi sadar bahwa apa yang mereka lakukan akhirnya akan menyesatkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami juga meminta kepadamu agar kami tidak menjadi pelaku-pelaku penyesatan kepada orang lain. Biarlah kami selalu mengarahkan orang lain hanya berserah kepadamu saja, hanya meminta pertolongan kepadamu saja. Karena Tuhan, pikiran-pikiran yang sesat yang berasal dari si iblis bukan hanya bisa terjadi kepada orang lain, tetapi juga bisa terjadi kepada kami, dan kami menjadi pelakunya apabila kami tidak kuat iman di dalam Engkau. Segala aktivitas kami serahkan aja dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur Roh Kudus-Mu, dengan obat yang mereka minum, dengan penanganan para medis, dengan alat-alat yang masuk ke dalam tubuh mereka, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Dan mereka yang dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam tugas negara dan lain sebagainya, terlebih kami para pelayan-Mu, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami layankan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.